Babat adalah cerita rekaan atau fiksi yang didasarkan pada peristiwa sejarah, di mana penulisannya biasanya dalam bentuk macapat, tembang, atau puisi atau syair. Salah satu babat yang sangat terkenal adalah babat Tanah Jawa, di mana babat ini tidak pernah lepas dalam setiap kajian mengenai hal-hal yang terjadi di Tanah Jawa. Meskipun syarat dengan peristiwa sejarah, sifatnya yang fiksi menempatkan babat sebagai referensi sejarah imajinatif. Babat memiliki sifat religio-magis dan pekat dengan imajinasi. Sifat itu membuat ahli sejarah berada dalam ragu untuk memakai babat sebagai sumber sejarah yang sahih, dan penggunaannya dalam menggali sejarah menuai pro dan kontra. S. Margana dalam buku Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial tahun 2004 mengungkapkan, babat merupakan problematik dalam historiografi modern. Para sejarawan kerap memahami babat sebagai tulisan atau sumber sejarah dalam tendensi subjektif. Para sejarawan yang menolak peran babat sebagai sumber sejarah memiliki argumen bahwa babat rentan dengan bias dalam menggambarkan fakta-fakta sejarah. Babat cenderung menjadi percampuran dari fakta dan mitologi. Para sejarawan yang akomodatif justru menerapkan metode dan metodologi tertentu untuk menjadikan babat sebagai sumber informasi mumpuni ketimbang sumber-sumber kolonial. Terlepas dari pro kontra tersebut, babat Tanah Jawi merupakan jejak besar dalam membaca sejarah Jawa. Salah satu di antaranya adalah sejarah Kesultanan Demak Bintoro. Di salah satu bab dalam babat Tanah Jawa secara singkat diceritakan sejarah berdirinya Kesultanan Demak, bagaimana perjalanannya, dan bagaimana kerajaan Islam pertama di Jawa ini berakhir. Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang antara tahun 1500 sampai 1582. Dimulai di Tanah Jawa ada agama Islam pada tahun antara 1400 sampai 1425. Di tahun 1292, di Tanah Perlak di Pulau Sumatera sudah ada orang Islam. Pada tahun 1300 ada orang Islam tinggal di Samudra Pasai. Di penghujung abad ke-14, orang Islam di Malaka pun sudah meluas. Orang Islam tersebut berasal dari Gujarat. Dari Malaka itu agama Islam tersebar ke Tanah Jawa, Tanah Cina, India Buri, dan India Ngarep. Yang menyebarkan Islam di Jawa pertama kali adalah pedagang Jawa dari Tuban dan Gresik yang sering berdagang di Malaka. Mereka belajar agama Islam sehingga Islam terkadang agak dipaksa. Para pedagang Jawa tadi pulang ke Jawa Timur. Pedagang Hindu dan Persia juga ada yang ikut masuk ke sana dan ikut menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Yang terkenal adalah Maulana Malik Ibrahim, berkebangsaan Persia, meninggal di Gresik pada tahun 1419. Setelah kekuasaan kerajaan Majapahit semakin lama semakin surut, para bupati di pesisir merasa makin besar kekuasaannya, berani melakukan tindakan sekehendaknya. Para bupati tersebut sepertinya telah memeluk Islam sejak memasuki abad 16, yaitu antara tahun 1500 sampai 1525. Oleh sebab itu kerap terjadi peperangan dengan para raja agama Hindu yang berada di Jawa bagian tengah. Menurut cerita, Sang Prabu Kertawijaya Majapahit telah menikah dengan putri dari Cempa, tanah India Buri. Putri tersebut adalah bibinya Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak laki-laki satu yang bernama Sunan Bonang, dan satu anak perempuan bernama Nyai Gede Malaka. Nyai Gede Malaka adalah mertua Raden Patah atau Panembahan Jimbun, yaitu yang disebut sebagai Sultan Demak pertama. Sunan Ngampel dan Sunan Bonang termasuk para wali. Para wali yang terkenal adalah Sunan Giri, sebelah selatan Gresik. Ada di sana Yasa Kedaton dan Masjid, Ki Pandan Arang di Semarang, dan Sunan Kalijaga di Demak. Pada tahun 1458, di Demak pun sudah ada masjid yang bagus. Di antara para bupati di pesisir, Pati Unus adalah orang yang paling berkuat. Pati Unus juga disebut Pangeran Sabrang Lor. Dia putra Raden Patah atau Panembahan Jimbun. Tahun 1511 Pati Unus menguasai Jepara. Pada tahun 1513 menyerang Malaka.
Persiapan yang dilakukan dalam rangka penyerangan tersebut membutuhkan waktu 7 tahun dan bisa mengumpulkan kapal hingga 90 dan 12.000 prajurit, juga meriam yang sangat banyak. Akan tetapi perlawanan Portugis sangat sengit hingga Pati Unus dipaksa mundur pulang tanpa hasil. Pati Unus pada tahun 1518 juga mengalahkan Majapahit, tetapi Majapahit waktu itu memang tidak sebesar dulu. Kotanya tidak dirusak, hanya pusaka kerajaan dibawa ke Demak, serta Pati Unus mengaku menikahi Ratu Majapahit. Pada tahun 1521, Pati Unus meninggal masih muda dan tidak meninggalkan anak. Yang menggantikannya adalah adik yang tinggal satu, yaitu Raden Trenggana. Karena adiknya yang satu, Pangeran Sekar Sedalepen, telah dibunuh oleh anaknya Raden Trenggana yang dijuluki Pangeran Mukmin. Semasa pemerintahan Sultan Trenggana antara tahun 1521 sampai 1550, Kerajaan Demak sangat berkuasa sekali, menguasai tanah Jawa Barat, kota-kota di pesisir utara dan juga merebut jajahan Majapahit, serta Kerajaan Supit Urang atau Tumapel juga menjadi diperintah oleh Demak, sementara Belambangan adalah milik Pulau Bali. Pelabuhan milik Demak banyak yang ramai seperti Jepara, Tuban, Gresik, dan Jaratan. Gresik dan Jaratan yang paling ramai, orang yang tinggal di sana ada sekitar 23.000. Pada tahun 1546, Sunan Gunung Jati dengan Sultan Trenggana ingin menyerang Pasuruan. Kota Pasuruan lalu dikepung oleh bala tentara, akan tetapi belum sempat menyerang. Pengepungan dibatalkan karena Sultan Trenggana meninggal dicelakai oleh salah seorang saudara Santana. Anak-anak Sultan Trenggana menikah dengan bangsawan-bangsawan besar. Ada yang menikah dengan bupati di Pajang yang bernama Adiwijaya, yaitu Mas Karebet, Ki Jakatingkir atau Panji Mas. Anak Sultan Trenggana Pangeran Mukmin atau Sunan Prawata, dan Pangeran Timur yang nantinya menjadi adipati di Madura. Sunan Prawata itu yang membunuh Pangeran Sekar Sedalepen. Anak Pangeran Sekar Sedalepen yang bernama Arya Penangsang ingin balas dendam kematian bapaknya. Sejak usaha membunuh Pangeran Mukmin beserta istri, kemudian anak menantu Sultan Trenggana tidak berhasil. Justru Arya Penangsang diperangi kalah dan akhirnya tewas. Adiwijaya kemudian menguasai tanah Jawa, membawa pusaka kerajaan ke Pajang dan kemudian diangkat Sultan oleh Sunan Giri. Ketika Adiwijaya menjadi raja di Pajang, Belambangan dan Panarukan dimiliki Raja Agama Siwah di Belambangan, yang juga memerintah Bali dan Sumbawa, yaitu tahun 1575. Jajahan-jajahan di Pajang diperintah oleh Pangeran atau Adipati, yaitu Surabaya, Tuban, Pati, Demak, Pemalang atau Tegal, Purbaya atau Madiun, Blitar atau Kediri, Selarong atau Banyumas, Krapyak atau Kedu bagian selatan barat sebelah barat Bengawan Solo. Ada di tanah Pasundan, Kerajaan Pajang hampir tidak punya kekuasaan, karena pada tahun 1568 tanah Banten dimerdekakan oleh Hasanuddin yang menjadi tanah kesultanan.